Hai semuanya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk channel ini. Jadi untuk saat ini aku akan menjelaskan mengenai Amerika kuno. Amerika sendiri diambilnya bukan dari Christopher Columbus, tapi dari Amerigo Vespucci pada tahun 1499. Terus kenapa yang beredar, yang terkenalnya itu si Christopher Columbus ini yang nemuin benua Amerika? Itu karena dia yang pertama kali menginjakan kaki di benua Amerika. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen lengkapnya, penelitiannya, semua didapat dari Amerigo Vespucci ini, kebangsaan Itali. Di Amerika kuno ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Itu jauh sebelum si Christopher Columbus menginjakan kakinya di benua Amerika. Jadi penghuni awal Amerika tuh ada 3 bangsa. Yang pertama itu Maya, kedua Aztec, sama yang ketiga Inca. Jadi bangsa Maya ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa praklasik, masa klasik, sama masa postklasik. Masa praklasik dimulai dari 2000 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Kalau bangsa klasik dari 200 Masehi sampai 900 Masehi. Sedangkan bangsa klasik itu dimulai dari 1523 Masehi. Bangsa Maya ini kerajaannya itu terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Daerah kekuasaannya meliputi Guatemala, Meksiko, sama Honduras. Suku Maya udah mengenal sistem pengairan terusan. Mereka membangun kebun-kebun cinampa dan menghasilkan hasil pokoknya itu jagung. Kemudian ilmu tulisan yang berkembang di sono itu adalah glyph. Glyph itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama glyph yang menampilkan kata-kata dengan gambar utuh atau benda yang dimaksudkan. Yang kedua itu glyph yang menampilkan sesuai dengan kata dasarnya, suku katanya. Biasanya digunakan untuk mencatat urutan-urutan peristiwa, kegiatan upacara agama, dan ilmu perbintangan atau astronomi. Itu adalah kalender. Ada 2 jenis kalender di situ, yaitu kalender yang 1 tahun terdiri dari 365 hari dan kalender yang terdiri dari 260 hari. Nah, di sini ada mitos. Kalau bukan mitos sih sebenarnya. Kalian kan tahu film-film yang film 2012 yang katanya kiamat itu loh. Jadi ternyata ramalan itu diambil dari suku Maya ini. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, kiamat yang mereka artikan bukan kiamat yang kita bayangkan, kayak kiamat nanti akan ada planet yang menghantam bumi, bukan. Tapi maksud mereka kiamat itu adalah bergantinya dari kalender yang lama menjadi kalender baru. Jadi akhir adalah sebuah awal. Asik. Begitu deh. Budayaan. Di bidang kebudayaan, suku Maya ini udah cukup hebat. Soalnya dia tuh udah bisa bangun satu kota yang disebut Teotihuacan. Maaf kalau lafalnya salah ya. Jadi yang itu penduduknya berisi 100.000 penduduk. Yang kedua tuh dia bisa membangun Tikal. Tikal tuh bangunan yang setengah piramid. Yang ketiga itu dia bisa membangun Machu Picchu. Jadi Machu Picchu tuh benar-benar legendaris, menjulang tinggi setinggi 600 meter. Kepercayaan mereka itu masih politeisme. Mereka percaya dengan dewa-dewa seperti dewa hujan, dewa musim semi, dewa pencipta alam, dan dewa matahari. Mereka juga percaya dengan pemujaan, dan pemujaan itu membutuhkan korban, pastinya korban manusia. Karena mereka mikir gini, dewa matahari itu makan jantung manusia untuk menjalankan pagi, siang, dan malam. Jadi mereka tuh setiap beberapa waktu pasti mereka membutuhkan satu orang untuk dijadikan sebagai korban gitu. Jadi mereka bisa bunuh. Kalau yang paling akurat di antara kebudayaan-kebudayaan tadi itu, yang paling menonjol ya dari suku Maya ini adalah kalendernya, yang disebut kalender Maya. Jadi kalender dia itu benar-benar akurat dan masih dipakai terutama untuk ramalan sih biasanya.
di zaman sekarang. Oke, poin yang kedua itu ada analisa mengenai keadaan masyarakat Amerika kuno sehingga mengalami perkembangan teknologi kedokteran yang pesat yang dikaitkan dengan wabah corona saat ini. Yang ditemukan di Amerika kuno salah satunya yaitu adalah sauna, alat sauna. Alat sauna tuh kan menghasilkan panas dan panas itu bisa menjadi sarana untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Terus dia juga bisa menurunkan orang yang kena penyakit darah tinggi, walaupun di zaman dulu itu analisis kan belum semodern sekarang. Cuma mereka cukup percaya dengan pengobatan sauna ini, walaupun caranya masih sangat sederhana, biasa menggunakan api, mereka berdiri di samping api atau mereka berdiri di bawah matahari. Sauna juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang saat ini kita sangat perlukan di corona ini, karena kan kalau kekebalan tubuh kita rendah, otomatis corona gampang masuk. Jadi kita kan gak bakal mau itu terjadi. Kalau untuk yang lainnya, agak keluar dari masalah corona, teknologi yang berkembang di Amerika kuno itu adalah mereka sering gunain obat-obatan dengan narkoba. Tujuannya sih bukan narkoba yang kayak penyalahgunaan narkoba, tapi maksudnya mereka tuh sering, mereka udah mengenal penggunaan obat-obat narkotika itu untuk kekebalan tubuh. Jadi kayak mengurangi rasa sakit saat ingin mengobati luka atau saat penjahitan sesuatu atau saat pengorbanan. Mereka kan sering melakukan pengorbanan untuk diserahkan kepada dewa-dewa, berhubungan dengan mereka masih mempercayai dengan dewa-dewa. Jadi itu guna narkotika. Terus di zaman itu mereka juga sudah mengenal penjahitan luka. Ya, penjahitan. Cuman kalau jika zaman sekarang itu kita makainya benang, kain benang. Kalau mereka itu benang versi mereka itu terbuat dari rambut, dan itu mereka lakukan dan berhasil. Kalau latar belakang dari bisa muncul teknik-teknik baru dalam kedokteran itu karena mereka dulu sering mengalami wabah-wabah virus yang besar. Makanya banyak tuh suku-suku kayak suku Maya, suku Aztec, dan suku Inca itu yang menghilang secara misterius dan menjadi kota yang hilang seperti Machu Picchu dan sebagainya. Itu karena mereka dilanda wabah virus. Ditambah lagi mereka bisa mengorbankan ribuan orang setiap tahunnya hanya untuk pengorbanan. Dan ditambah lagi mereka juga sering berperang.